Terminal bus Makassar selalu hidup sejak fajar. Suara mesin bus, teriakan kenek, dan derap langkah para perantau menyatu menjadi denyut nadi tempat itu. Namun di tengah keramaian itu ada satu sosok yang tak pernah berubah, seorang kakek tua bernama Tutur, tukang sapu yang selalu menyelesaikan pekerjaannya sebelum matahari tergelincir. Ia berjalan pelan dengan sapu lidi, menyapu dedaunan yang jatuh seolah sedang merawat halaman rumahnya sendiri. Tak ada yang tahu pasti dari mana Tutur berasal. Beberapa pedagang bilang ia muncul begitu saja bertahun-tahun lalu, memungut sampah yang berserakan tanpa pernah meminta upah. Namun warga terminal menyayanginya. Mereka tahu, sejak Tutur berada di terminal, suasana terasa lebih tenang, seolah ada yang diam-diam menjaga mereka. Ketenangan itu bahkan mampu meredam cekcok kecil antar sopir atau kenakalan anak-anak terminal. Pagi itu, udara Makassar membawa aroma garam dari laut. Tutur menyapu pelataran yang masih basah oleh embun. Cahaya matahari muda memantul dari lantai terminal, memberi kesan damai yang selama ini membuat tempat itu aman. Sesekali Tutur berhenti, merapikan tikungan kain sarungnya yang lusuh, lalu tersenyum pada siapapun yang lewat. Para pedagang selalu menyapa, "Pagi, Kek Tutur." Dan ia selalu membalas dengan suara lembut yang hampir tak terdengar, "Pagi, Nak. Semoga harimu baik." Hanya itu. Sesederhana itu, namun ucapan sederhana itu mampu membuat banyak orang merasa lebih ringan. Ada sesuatu dari tatapan mata tua itu, ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Tutur menyapu sambil memerhatikan pengunjung terminal yang datang dari berbagai kota. Sesekali ia menolong ibu-ibu tua mengangkat barang, atau meniup debu dari kursi agar penumpang bisa duduk lebih nyaman. Tak pernah terlihat tanda-tanda kemarahan di wajahnya. Ia menerima hidup apa adanya, seolah dunia tak bisa menyakitinya lagi. Namun ada satu hal yang disadari beberapa warga, meski terlihat rapuh, langkah Tutur selalu mantap. Posturnya mungkin bungkuk, tetapi tubuhnya tidak pernah benar-benar goyah. Pada malam-malam tertentu, ketika terminal sepi, orang-orang pernah melihat Tutur berdiri lama memandangi langit, napasnya teratur seperti seseorang yang sedang melatih diri. Tapi tak ada yang berani bertanya. Hari itu terasa sedikit berbeda. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menerbangkan koran bekas dan sampah plastik yang berputar-putar sebelum jatuh. Tutur menghentikan sapunya, menatap angin itu dengan dahi mengernyit. Entah kenapa, dadanya terasa berat, seperti firasat buruk yang datang tiba-tiba. Dan benar saja, dari kejauhan, suara deru motor besar terdengar memasuki terminal. Suara knalpotnya memecah ketenangan yang selama ini dijaga Tutur. Para pedagang mulai menoleh. Beberapa sopir saling bertukar pandang. Tutur memejamkan mata sejenak. Kedamaian yang ia rawat bertahun-tahun, sebentar lagi akan terguncang. Sore itu, cahaya matahari mulai meredup di balik gedung tua terminal. Angin berdebu menyapu pelataran ketika 5 motor besar memasuki area terminal dengan suara meraung seperti binatang ganas. Suara knalpotnya memantul keras di dinding-dinding, membuat para pedagang terkejut dan penumpang spontan menyingkir dari jalur masuk. Kehadiran mereka membawa perubahan drastis pada suasana, dari damai menjadi mencekam. Geng itu turun satu persatu, langkah mereka berat, tatapan mereka liar. Tubuh besar dengan tato penuh simbol kekerasan. Di antara mereka ada pemimpin yang paling mencolok, pria berjaket kulit hitam, wajah keras, dan tatapan yang menyimpan amarah yang belum reda. Nama orang itu akan segera dikenal seluruh terminal, Baso Hitam, preman yang baru keluar dari salah satu penjara paling kejam di luar Makassar. Baso Hitam menyalakan rokok sambil menatap sekeliling, seperti predator yang sedang menilai. Wilayah buruannya, tempat apa ini? Terlalu tenang, gumamnya, suaranya serak dan berat. Ia menghembuskan asap rokok ke langit, sementara anak buahnya tertawa kasar dan mulai berjalan menyisir terminal, memeriksa pedagang, meraba-raba kotak uang, hingga mendesak penumpang yang tampak lemah. Warga terminal mulai gelisah. Para sopir bus yang biasanya arogan kini menundukkan kepala, pura-pura merapikan barang. Pedagang kecil menutup dagangan lebih cepat dari biasanya. Tak ada yang berani berbicara, tetapi kesunyian yang menggantung begitu tebal sehingga terdengar jelas suara langkah geng preman itu menghantam lantai terminal. Di antara mereka, seorang anak buah Baso melihat Tutur di kejauhan, tua, kurus, hanya memegang sapu lidi. Baginya, itu bukan manusia, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kekuasaan. "Bos, ada target empuk tuh," katanya sambil menunjuk ke arah Tutur. Baso Hitam menoleh dengan malas,
namun tatapan matanya langsung berubah tajam ketika melihat sosok Renta itu. Tutur berdiri di tengah pelataran, memegang sapu, tak melawan, tak menghindar. Wajahnya tetap tenang, namun dari sorot matanya terlihat ia sadar betul apa yang akan terjadi. Ia merasakan aura gelap dari geng itu, aura yang berbeda dari masalah-masalah kecil yang biasa ia temui selama bertahun-tahun di terminal. Para pedagang melihat Tutur mulai didekati geng itu, tapi tak seorang pun berani mendekat. Mereka tahu reputasi geng Baso Hitam, kabarnya mereka pernah menguasai terminal di kota lain dan meninggalkan korban. Dan sekarang mereka berdiri hanya beberapa langkah dari kakek tua yang selama ini menjaga ketenangan terminal tanpa kekerasan. Suasana menjadi begitu senyap sehingga detik jarum jam di pos keamanan terdengar jelas. Tutur menggenggam sapunya lebih erat. Sementara itu, geng Baso Hitam mendekat dengan senyum bengis. Ketegangan mengembang di udara. Terminal Bas Makassar, yang selama ini damai, akan segera berubah warna menjadi gelap dan semua bermula dari kakek tua yang mereka anggap remeh. Tutur masih sibuk menyapu lantai terminal ketika suara langkah berat mendekat. Ia tidak mengangkat kepala, namun ia tahu suara itu berat, lambat, dan penuh kesombongan. Bayangan besar Baso Hitam menutupi cahaya sore yang sebelumnya hangat. "Hei, kakek," suara itu terdengar kasar. "Kau pikir bisa kerja di sini tanpa bayar uang keamanan?" Tutur berhenti sebentar, menunduk lebih dalam. Ia memegang gagang sapunya dengan kedua tangan, tetapi bukan untuk melawan, melainkan agar ia tak gemetar. Baso Hitam mendekat hingga hidungnya hampir menempel pada wajah Renta itu. "Lihat aku kalau bicara," bentaknya sambil menamparkan topi lusuh Tutur hingga jatuh ke tanah. Warga yang melihat dari kejauhan menahan napas, tapi tak ada yang berani bergerak. Salah satu anak buah Baso menendang kaleng kecil tempat Tutur biasa menyimpan recehan pemberian pedagang. Uang logam itu berhamburan, berbunyi keras di lantai terminal. Tutur hanya menatapnya dengan mata sendu. "Bayar, sekarang," kata Baso sambil mengulurkan tangan, menunggu seperti raja yang meminta upeti. Pelan-pelan Tutur merogoh saku sarungnya. Tangan tuanya gemetar saat mengambil beberapa lembar ribuan yang telah kusut. Itulah uang hasil kerja seharian, bahkan mungkin 2 hari. Tanpa kata-kata, ia menyerahkannya pada Baso Hitam. Sang preman tersenyum miring, puas melihat betapa mudahnya menundukkan kakek penyapu itu. Namun pembayaran itu tidak cukup bagi Baso. Ia ingin lebih. Ia meraih kerah baju Tutur, menariknya kasar hingga kakek itu hampir terjatuh. "Kau ini apa? Sampah. Kakek usang tak berguna. Kalau mau tetap hidup di terminal ini, kau harus tunduk," katanya sambil mendorong kepala Tutur ke arah lantai. Tutur jatuh berlutut, sapunya terlepas dari tangan, pandangannya kabur oleh debu, namun ia tetap diam. Tak ada kemarahan yang terlihat, tak ada balasan, hanya kesunyian dari seseorang yang memilih menahan rasa sakitnya sendiri. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergetar, sebuah rasa yang telah lama ia kubur. Warga terminal mulai berkumpul dari kejauhan, menonton tanpa berkedip. Mereka ingin menolong, tetapi ketakutan membuat mereka membeku. Semua tahu bahwa menentang Baso Hitam sama saja dengan mengundang bencana yang lebih besar. Baso Hitam akhirnya melepaskan kerah Tutur dan berdiri tegak, tertawa kecil. "Ingat wajahku, kek. Mulai sekarang, terminal ini punya aturan baru. Aturan dari Baso Hitam." Ia meludah ke lantai, tepat di depan Tutur, sebelum berjalan pergi bersama anak buahnya. Dan sore itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, terminal terasa seperti tempat yang bukan lagi rumah bagi siapapun. Sore berubah menjadi senja ketika Baso Hitam kembali memasuki terminal, kali ini dengan langkah lebih congkak dari sebelumnya. Ia tidak puas hanya memalak Tutur, egonya menuntut penghinaan yang lebih besar, sesuatu yang bisa membuat seluruh terminal tunduk pada namanya. Dengan suara lantang ia memanggil Tutur, membuat semua orang menoleh takut. "Kakek penyapu, kemari kau. Saatnya orang-orang tahu siapa penguasa baru di sini." Tutur mendekat perlahan, langkahnya gontai, tubuhnya masih terasa sakit dari pemalakan sebelumnya. Namun wajahnya tetap tenang, meski sorot matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kesedihan. Baso Hitam menatapnya seperti seekor serigala lapar, lalu mengangguk pada dua anak buahnya. "Telanjangi dia," katanya datar, kalimat yang menggema seperti petir di tengah terminal. Dua preman itu langsung meraih tubuh Tutur, menarik pakaiannya dengan kasar. Sarungnya yang lusuh diseret paksa, baju tuanya dicabik-cabik. Terlihat kulit Renta Tutur,
penuh bekas luka lama yang belum pernah dilihat siapapun. Warga terminal terdiam membeku, antara ingin menutup mata dan ingin menolong, namun ketakutan membuat mereka tak bergerak. Pedagang wanita menahan air mata, sementara beberapa sopir hanya menundukkan kepala dalam rasa malu. Tutur berdiri dengan tubuh yang semakin gemetar. Angin sore mengusap kulit tuanya, membuatnya tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Namun matanya berbeda. Tajam, dingin, seolah menyimpan badai ribuan cerita kelam. Sorot itu membuat Baso Hitam merasa aneh sesaat, seperti ada sesuatu yang ia rasakan namun tak ia mengerti. Namun egonya menepis rasa itu. "Lihat kalian semua," teriak Baso, "inilah nasib orang lemah yang tidak membayar." Tawa preman-preman itu menggema di seluruh terminal. Beberapa warga menutup wajah mereka, tak sanggup melihat penghinaan itu. Tutur mengangkat kepalanya pelan, dan di balik getaran tubuhnya, ada keteguhan yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia menatap Baso Hitam tanpa kata, tanpa amarah, namun dengan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, diam seorang mantan penjaga yang bangkit dari masa lalu yang kelam. "Sudah cukup," bisik Tutur lirih, namun hanya dirinya sendiri yang mendengarnya. Ia merasakan sesuatu yang lama terkunci di dalam dadanya kini bergerak, seperti pintu yang perlahan terbuka. Ia tidak berteriak, ia tidak marah, ia hanya mengingat semua ajaran, sumpah, dan luka masa lalu yang pernah ia kubur dalam-dalam. Baso Hitam mendekat dan mendorong Tutur hingga hampir jatuh. "Kau bukan siapa-siapa, ingat itu," katanya kejam. Semua orang melihat, semua orang mengingat momen itu, momen ketika kakek renta itu dipermalukan sedalam-dalamnya di tempat yang seharusnya ia jaga. Terminal yang selama ini penuh kedamaian kini diselimuti aroma gelap penghinaan yang menyesakkan. Saat Baso Hitam pergi meninggalkan tawa kemenangan, Tutur perlahan meraih pakaiannya dan menutup tubuhnya kembali. Matanya masih menatap ke tanah, namun jauh di dalam sorot itu, sesuatu telah berubah. Kehinaan ini bukan hanya luka, ini adalah tanda bahwa badai yang selama ini ia tahan, sebentar lagi akan bangkit dan menyapu bersih segala kegelapan. Malam menjelang dengan pelan, meninggalkan terminal dalam kesunyian yang terasa begitu berat. Lampu-lampu kuning yang temaram memantulkan bayangan panjang di lantai, menciptakan suasana yang membuat tempat itu tampak seperti dunia lain. Di salah satu bangku dekat tiang tua terminal, duduklah Tutur, sendirian, pasrah, namun matanya kosong seolah jiwanya sedang melayang jauh dari tubuh renta itu. Luka di tubuhnya belum kering, tetapi luka di dalam hatinya jauh lebih perih. Ia menatap tangannya yang bergetar pelan. Bekas cengkeraman preman tadi siang masih terasa panas, seolah penghinaan mereka melekat langsung ke jantungnya. Semua perlakuan kasar itu membuat dadanya terasa sesak. Ia sudah lama menahan diri, sudah lama menutup masa lalu yang ingin ia kubur selamanya. Tetapi malam itu, ia tak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Dengan gerakan perlahan, Tutur meraih sebuah benda yang ia sembunyikan selama ini di balik sarungnya, ikat pinggang tua, dibuat dari kulit keras dan ditutup serat-serat benang yang sudah rapuh. Ia membuka lipatan kain yang membungkusnya. Ketika benda itu terbuka, sebuah ukiran besi kecil di tengah ikat pinggang memantulkan cahaya lampu terminal. Itu bukan sembarang lambang. Ukiran itu berbentuk pucuk trisula berputar, simbol kuno yang hanya dikenal oleh orang-orang tertentu. Lambang itu adalah milik perguruan legendaris yang katanya telah hilang ditelan waktu, Sepuh Makassar. Sebuah perguruan tua yang bahkan preman, aparat, dan pendekar dari kota lain sekalipun tak pernah berani menyinggung nama itu. Tutur menyentuh lambang itu dengan ujung jarinya. Ia menggertakkan gigi ketika perasaan lama muncul, rindu, marah, getir, dan duka bercampur menjadi satu. Simbol itu mengingatkannya pada masa mudanya, masa ketika ia bukan hanya tukang sapu, bukan hanya kakek tua, melainkan seorang penjaga perguruan yang disegani. Seorang murid kesayangan yang dulu diharapkan menjadi pewaris ajaran Sepuh Makassar. Namun tragedi menimpanya, tragedi yang membuatnya meninggalkan perguruan, meninggalkan kekerasan, dan memilih hidup sebagai orang biasa. Ia bersumpah tidak akan pernah lagi mengangkat ilmu itu. Sumpah seumur hidup, tetapi malam itu, sumpah itu retak, terguncang oleh penghinaan yang tidak manusiawi. Angin malam berembus pelan, menggoyangkan papan jadwal bas tua. Tutur menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan badai di dalam dadanya. Tapi semakin ia mencoba, semakin kuat getaran itu muncul, seperti panggilan dari masa lalu yang memaksa bangkit. Tangan tuanya menggenggam ikat pinggang itu lebih erat,
seolah takut benda itu ikut hilang jika ia lepaskan. Sudah waktunya, ya, gumam tutur lirih. Suaranya pecah, namun matanya tajam, bukan lagi mata kakek lemah, melainkan mata pendekar lama yang terbangun dari tidur panjangnya. Luka di dadanya bukan hanya kesedihan, tetapi juga pembuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, di terminal tua yang sunyi, Tutur dibuat sadar, penghinaan tadi bukan akhir. Itu adalah awal dari sesuatu yang tak bisa lagi ia hindari. Awal dari kebangkitan Sepuh Makassar, melalui dirinya. Dalam keheningan malam itu, Tutur menunduk sambil memegang ikat pinggang tua tersebut. Cahaya lampu terminal yang temaram membuat simbol, Sepuh Makassar, tampak hidup, seolah mengundang kenangan yang selama ini ia kubur. Tutur memejamkan mata, dan tiba-tiba dunia yang ia lihat bukan lagi terminal tua, tetapi masa mudanya, sebuah masa yang penuh cahaya sekaligus darah. Dulu, Tutur bukanlah kakek renta yang dipandang sebelah mata. Ia adalah Latutur, murid termuda dan terkuat di perguruan Sepuh Makassar. Tubuhnya tegap, matanya tajam, dan gerakannya secepat bayangan. Para pendekar lain menghormatinya, bahkan para pemimpin perguruan percaya bahwa suatu saat dialah yang akan membawa nama Sepuh Makassar menjadi legenda yang tak tertandingi. Ilmu yang ia kuasai mampu menjatuhkan lawan sebelum mereka sempat berkedip. Namun kekuatan selalu memiliki harga. Ketika nama Latutur semakin terkenal, banyak musuh bermunculan. Salah satunya adalah kelompok pemburu bayaran dari luar Makassar yang dikenal bengis dan tak berperi kemanusiaan. Mereka ingin memusnahkan Sepuh Makassar agar tak ada kekuatan yang menandingi mereka di daerah timur. Tragedi itu datang saat malam hujan. Musuh-musuh itu menyerbu tanpa belas kasihan. Rumah perguruan dibakar, para murid yang masih muda dibantai, dan keluarga Tutur, keluarga kecil yang ia cintai, ikut menjadi korban. Tutur yang saat itu sedang menjalani latihan di luar wilayah perguruan kembali hanya untuk menemukan tempat itu tinggal abu dan tulang. Jeritan terakhir orang-orang yang ia sayangi menghantui hidupnya bertahun-tahun. Dalam amarahnya yang membara, Tutur menghabisi para penyerang satu persatu dengan kekuatan penuh. Namun kemenangan itu tidak membawa ketenangan, justru membuatnya terpuruk. Ia merasa tangan yang membunuh itu adalah tangan yang gagal melindungi. Rasa bersalah menghantamnya lebih kuat daripada luka fisik manapun. Dan sejak itu ia mengambil keputusan besar, meninggalkan dunia kekerasan. Latutur muda mengembara jauh, membuang nama lamanya, menyembunyikan jati dirinya dari siapapun. Ia bersumpah tidak akan menggunakan ilmunya lagi, tidak peduli bagaimana dunia memperlakukannya. Baginya, kekerasan tidak membawa apapun selain kehilangan. Ia meninggalkan semua identitas, guru, murid, pendekar, semua hilang, menyisakan seorang pria tua yang kemudian menjadi tukang sapu. Namun sumpah itu, yang ia pertahankan selama puluhan tahun, mulai retak ketika ia dipermalukan oleh geng Baso Hitam. Semua kenangan kelam, semua rasa sakit dan kemarahan yang ia tekan selama hidupnya, kini seakan kembali membuka mata. Dalam dirinya, Latutur yang lama, yang pernah menjadi legenda bayangan Makassar, pelan-pelan terbangun kembali. Ketika bayangan masa lalunya menghilang, Tutur membuka mata. Ia kembali duduk di terminal yang sunyi. Namun kini jelas baginya, ada batas kesabaran seorang manusia. Dan Baso Hitam, telah menginjak batas itu. Pagi berikutnya datang dengan terasa lebih berat. Langit Makassar terlihat muram, seolah mengetahui apa yang akan terjadi. Tutur kembali menjalani rutinitasnya, menyapu lantai terminal sambil menahan sakit di tubuhnya. Walau luka-lukanya masih terasa perih, ia tetap bekerja, seperti yang selalu ia lakukan. Namun jauh di dalam dadanya, ada bara kecil yang mulai menyala setelah bertahun-tahun padam. Tanpa aba-aba, suara deru motor kembali mengoyak suasana. Geng Baso Hitam datang lagi, kali ini dengan ekspresi lebih liar dan agresif. Mereka turun sambil tertawa keras, seakan penghinaan kemarin belum cukup memuaskan. Warga terminal langsung pucat melihat kedatangan mereka. Beberapa pedagang buru-buru menutup lapak, beberapa penumpang melarikan diri, dan pegawai terminal hanya bisa menonton dengan wajah ketakutan. Baso Hitam maju ke depan, menatap Tutur seperti predator melihat mangsa yang tak berdaya. "Kakek ini belum belajar, kah?" katanya sambil menepuk-nepuk pipinya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, ia menamparkan wajah Tutur keras-keras hingga kepala renta itu terpuntir ke samping. Tak puas, salah satu anak buahnya menendang perut Tutur hingga ia jatuh tersungkur. Tutur terbatuk keras, lututnya bergetar menyentuh lantai.
Sapunya jatuh lagi. Para preman itu mengelilinginya, mendorong, menendang, memakinya dengan kata-kata kotor. Bayar lagi, Cat, atau kami buat kau nyesal. Dilahirkan, salah satu dari mereka merogoh saku Tutur dengan kasar, mengambil uang receh yang tersisa. Lalu mereka menertawakan jumlahnya, hanya koin-koin kecil yang nyaris tak berarti. Namun saat tawa itu menggema, ada sesuatu yang berubah pada diri Tutur. Ia perlahan mengangkat wajahnya. Warga yang menonton dari kejauhan terkejut melihat sorot matanya. Bukan lagi mata kakek renta yang pasrah, melainkan mata seorang pendekar lama yang terbangun dari tidur panjang. Mata yang dingin, sedingin laut badai di musim buruk. Cahaya itu membuat beberapa preman tanpa sadar mundur selangkah. Baso Hitam menatapnya, merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada kakek itu. Namun egonya terlalu besar untuk membaca tanda bahaya. Ia menendang dada Tutur sekali lagi. Kau melawan? Hah, teriaknya. Tutur tidak menjawab, ia hanya memandang lurus, dengan ketenangan yang justru membuat suasana semakin mencekam. Seolah dunia kembali mengingat siapa dirinya dulu. Angin sore berembus dari atap terminal, mengibaskan ujung sarung Tutur. Dalam sekejap, seluruh kenangan, seluruh sumpahnya, dan seluruh rasa sakit yang ia pendam pecah tak tertahankan. Kesabaran Tutur telah habis. Untuk pertama kalinya sejak tragedi masa lalunya, ia merasakan energi lama mengalir di pembuluh darahnya, energi yang pernah ia sumpahi tidak akan ia gunakan lagi. Baso Hitam tertawa meremehkan, tidak sadar bahwa ia baru saja membangunkan harimau yang selama ini tertidur. Sementara warga menonton dari kejauhan, sesuatu mulai bergerak di dalam diri Tutur. Perlahan, sangat perlahan, Tutur sang pendekar sepuh Makassar kembali membuka mata dari dalam dirinya. Terminal yang selama ini damai, sebentar lagi akan menyaksikan badai yang sesungguhnya. Terminal yang biasanya riuh mendadak seperti membeku. Tutur perlahan menurunkan sapunya. Tidak ada lagi lengkungan lemah pada punggungnya, tidak ada lagi getar takut pada tangannya. Tubuh renta itu berubah seolah waktu mundur beberapa puluh tahun. Preman-preman Baso Hitam tertegun, tak menyangka orang tua yang sering mereka hina itu kini berdiri dengan aura berbeda. Tutur menarik napas panjang, dalam, teratur, napas seorang pendekar lama. Udara di sekitarnya seolah bergerak mengikuti irama tubuhnya. Seorang anak buah Baso yang paling muda sampai terpeleset mundur karena merasa dadanya ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Kenapa anginnya jadi dingin? Gumamnya ketakutan. Dalam sekejap, Tutur mengangkat tangannya. Gerakannya lambat, elegan, namun mengandung tekanan yang membuat kulit merinding. Inilah jurus yang dulu hanya disebut dalam legenda, angin belati sepuh Makassar. Gerakan yang konon dapat merobek pertahanan lawan tanpa tubuh si pendekar perlu menyentuhnya. Warga sekitar mulai menyadari ada sesuatu yang besar akan terjadi. Baso Hitam maju dengan sombong, meski matanya tampak was-was. Kau pikir gaya-gayaan begitu bisa nakut-nakutin kami, Pak Tua? Ejeknya, namun suaranya sedikit bergetar. Ia tahu nama perguruan itu. Ia tahu bahwa jika benar laki-laki renta ini bagian dari sepuh Makassar, maka ia dan anak buahnya telah bermain api yang sudah siap meledak. Dua preman pertama menyerang bersama-sama. Mereka berlari sambil mengayunkan besi dan rantai. Tutur hanya melirik sekilas, lalu menggerakkan dua jari. Angin tajam meledak ke depan, WHAAP, dan kedua preman itu terlempar seperti diterjang gelombang tak terlihat. Tubuh mereka menabrak gerobak bakso, membuat warga menjerit. Baso Hitam langsung pucat. Tidak mungkin, jurus itu sudah hilang. Serunya. Tutur melangkah maju, setiap langkahnya membuat debu terminal bergetar. Kalian pikir aku diam karena takut? Suaranya rendah namun jelas, seperti suara badai yang baru bangkit. Aku diam karena menahan sumpah. Tapi kalian telah memaksaku melanggar. Preman-preman lain mencoba menyerang dalam rasa panik. Namun Tutur bergerak seperti bayangan. Setiap gerakannya akurat, mematikan, namun tetap terkendali. Ia tidak membunuh, ia hanya mematahkan kesombongan mereka. Satu persatu mereka tersungkur, mengerang, tidak mampu bangkit. Warga terminal hanya bisa ternganga, tidak percaya mereka melihat legenda hidup yang selama ini menyapu lantai di depan mereka. Akhirnya hanya Baso Hitam yang tersisa. Ia gemetar, mundur, keringat dingin mengucur dari dahinya. Tutur berdiri hanya satu langkah dari wajahnya. Tatapannya tajam, namun tidak penuh dendam, hanya peringatan. Pergi, kata Tutur perlahan.
Sebelum badai yang sebenarnya kuturunkan, Baso Hitam langsung lari terbirit-birit, meninggalkan anak buahnya yang tak sadarkan diri. Malam itu, Terminal Raja Wali menyaksikan kebangkitan seorang legenda, sang sepuh yang selama ini hanya disangka seorang tukang sapu biasa. Waktu seperti berhenti ketika preman yang paling berani maju ke depan. Warga terminal menahan napas, berharap semua kekacauan segera berakhir. Preman itu mengayunkan besi panjangnya tepat ke arah kepala Tutur. Serangan penuh tenaga, khas preman yang ingin menunjukkan dominasi. Namun Tutur hanya sedikit memiringkan wajahnya, nyaris tanpa usaha. Dalam sekejap yang bahkan mata manusia tak mampu menangkap, tangan Tutur bergerak. Bukan pukulan keras, bukan tendangan brutal. Hanya satu sentuhan, sebuah gerakan halus yang dulu diajarkan sepuh Makassar untuk merontokkan tenaga lawan tanpa mematahkan tulang. Tapi efeknya, jauh lebih dahsyat. Warga hanya melihat bayangan seperti kilatan angin. Preman itu tiba-tiba berhenti, tubuhnya kaku seperti disambar listrik. Matanya melebar, nafasnya tercekat. Lalu, BRAAK, ia terpental mundur seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat, menghantam tumpukan karung beras yang berada hampir 10 meter dari titik serangan. Benturan itu membuat debu naik tinggi. Warga menjerit pelan, sebagian menutup mulut dengan kedua tangan. Preman lainnya mundur spontan, shock. Mereka tak tahu apa yang dilakukan Tutur. Yang mereka tahu hanya satu, orang tua itu bukan lagi Tutur tukang sapu. Ia adalah badai yang selama ini tertidur. Tubuh preman pertama terkulai di atas karung beras, tidak bergerak. Napasnya masih ada, namun sangat lemah. Matanya pingsan terbuka, tanda bahwa dia bukan kalah karena luka fisik, tapi karena seluruh tenaganya seolah disedot habis dalam sekejap. Apa itu barusan? Gumam seorang saksi dengan suara gemetar. Tutur menatapnya sesaat, tanpa emosi. Itu hanya pembuka, katanya pelan. Suaranya tidak keras, namun cukup membawa getaran yang merayap ke tulang siapapun yang mendengar. Ia melangkah maju, perlahan, membiarkan setiap preman merasakan tekanan aura pendekar yang telah lama terkubur. Anak buah Baso Hitam yang lain mulai panik. Beberapa mundur, beberapa mencoba mengangkat senjata, tapi tangan mereka gemetar. Mereka baru menyadari, yang mereka hadapi bukan sekadar mantan pendekar, tapi pewaris langsung perguruan sepuh Makassar, aliran yang selama ini mereka kira sudah hilang bersama sejarah. Sementara itu, warga yang biasanya takut hanya bisa berdiri terpaku. Bukan karena ngeri, tapi karena kagum dan tak percaya. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang tua yang mereka anggap lemah justru menunjukkan kekuatan yang tak pernah mereka bayangkan. Preman pertama sudah tumbang, dan ini baru awal. Badai Tutur baru mulai berputar. Baso Hitam berdiri terpaku, wajahnya kehilangan warna. Ia tak pernah menyangka orang tua renta yang selama ini dianggapnya sampah terminal bisa menjatuhkan anak buahnya hanya dengan satu gerakan. Ia menatap tubuh preman pertama yang pingsan di kejauhan, dan untuk pertama kalinya, matanya memantulkan ketakutan. Serbu, teriak Baso Hitam akhirnya, mencoba menyembunyikan rasa paniknya, namun teriakannya terdengar pecah, seperti suara seseorang yang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. 4 anak buahnya maju sekaligus, membawa pisau, rantai besi, dan kayu pentungan. Mereka berharap serangan dari segala arah bisa menekan Tutur. Tutur tidak bergerak ketika mereka datang. Matanya setenang teluk di subuh hari, namun auranya seperti ombak badai yang sedang bangkit. Ketika serangan pertama datang, ayunan pisau berbahaya, Tutur menggeser satu langkah kecil. Gerakannya begitu ringan hingga terlihat seperti bayangan yang tertiup angin. Pisau itu lewat begitu saja, seolah tubuh Tutur tidak berada di sana. Rantai menyabat udara kosong, pentungan menghantam tanah, dan salah satu preman hampir menabrak kawan sendiri. Mereka menyerang lagi, lebih cepat, lebih liar, namun Tutur menghilang dari titik serangan sebelum pukulan mereka sempat mendekat. Warga yang menyaksikan hanya bisa membelalakkan mata. Dia, bergerak nggak sih? Bisik seorang pedagang. Yang lain mengangguk gemetar, kayak bayangan, bukan manusia. Gerakan Tutur bukan lompatan atau langkah lebar, hanya perpindahan kecil yang tepat dan presisi. Itulah ciri khas ilmu sepuh Makassar, menghilang bukan karena kecepatan, tapi karena membaca gerak lawan sebelum terjadi. 4 preman itu mulai frustrasi. Nafas mereka terengah-engah, keringat mengucur, sedangkan Tutur bahkan belum mengangkat tangannya. Setiap serangan yang mereka lepaskan, justru membuat posisi mereka semakin kacau.
Mereka saling bertubrukan, kehilangan keseimbangan, seperti sekumpulan ayam yang dikejutkan petir. Baso Hitam mulai mundur sedikit tanpa sadar. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih tua dan berbahaya dari sekadar jurus pertarungan di balik setiap langkah tutur. Ini, bukan kakek tua biasa, desahnya. Aura yang memancar dari tubuh tutur membuat jantungnya berdegup tidak karuan, seperti ada makhluk besar yang tengah menatapnya dari kegelapan. Ketika anak buahnya mencoba menyerang sekali lagi, tutur hanya menghela napas pelan. "Sudah," ucapnya dengan suara lirih namun tegas. Di mata preman-preman itu, ucapan itu terdengar seperti petaka yang akan datang. Dalam sekejap, tutur bersiap membalas. Dan saat bayangan geraknya mulai berubah, seluruh geng tahu bahwa kehancuran mereka sudah dekat. Halte tengah terminal berubah menjadi arena pertarungan yang tak pernah dibayangkan warga sebelumnya. Lampu-lampu terminal bergetar akibat benturan yang terjadi, seolah tempat itu ikut merasakan amukan yang sedang berlangsung. Tutur berdiri di tengah, tubuh renta namun tegak, dihiasi aura yang membuat udara seolah mengeras. Preman pertama dari kelompok penyerang maju dengan teriakan marah. Ia mengayunkan rantai besinya, menciptakan suara lengking yang mengiris telinga. Tutur tidak mundur. Dengan langkah kecil, ia mendekat dan menangkap tangan preman itu, lalu DUAAK. Sebuah tekanan ringan di bahu lawan membuat tubuhnya terpental jauh, menghantam tiang halte hingga membuatnya terkulai. Dua preman lainnya menyerbu bersama-sama. Yang satu mencoba menusuk dari atas, sementara yang lain menyerang dari samping. Tutur membalikkan tubuh dengan elegan, menahan tusukan hanya dengan dua jari, lalu memutar pergelangan lawan hingga pisau terpental. Dalam gerakan lanjutan, siku tutur menghantam dada lawan kedua, membuatnya terangkat dan jatuh berguling beberapa meter. Jeritan terdengar dari berbagai arah. Warga yang bersembunyi di balik kios-kios melihat bagaimana setiap sentuhan tutur seperti membawa kekuatan yang tak masuk akal. Bahkan pukulan paling sederhana darinya menghasilkan efek seperti dihantam benda berat. "Itu bukan jurus biasa," bisik seorang sopir bas, suaranya bergetar antara takut dan kagum. Preman keempat nekat menyerang dari belakang, mengayunkan kayu panjang ke arah kepala Tutur. Tanpa menoleh, Tutur menendang ke belakang, tendangan rendah, nyaris tak terlihat. Bruk, kayu itu terbelah dua sebelum mencapai kepalanya. Preman itu terlempar keras, berguling hingga menabrak bangku halte, lalu tak bertahan lama sebelum pingsan. Halte tengah kini penuh dengan tubuh-tubuh preman yang tak sadarkan diri. Nafas mereka tersengal, beberapa menahan rasa sakit, dan sebagian lain sudah tak bisa bergerak. Namun Tutur tetap berdiri tegap, seolah napasnya tidak berubah sejak pertempuran dimulai. Tidak ada amarah yang menunjukkan dendam, hanya ketegasan seorang penjaga tua yang telah bangkit. Baso Hitam, yang menyaksikan semua itu dari kejauhan, merasakan punggungnya basah oleh keringat dingin. Ia menyadari bahwa anak buahnya bukan sedang kalah, mereka dibantai tanpa kesempatan untuk menandingi. "Ini tidak masuk akal," bisiknya. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, inilah konsekuensi dari menghina seorang pewaris sepuh Makassar. Pertarungan besar itu mencapai puncaknya ketika Tutur mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Baso Hitam. Sorot matanya tajam, bagaikan bila belati yang ditempa oleh puluhan tahun pahit dan luka batin. Warga yang melihat itu tahu satu hal, pertempuran sejati baru akan dimulai. Dan kali ini, tidak ada preman yang akan selamat. Baso Hitam akhirnya melangkah maju dari balik kerumunan anak buahnya yang sudah tumbang. Lampu kuning terminal memantulkan wajahnya yang menegang, penuh ketakutan namun dipaksa tampak berani. Ia mengepalkan tangan, menyembunyikan getaran di pergelangan. Ia tahu tak bisa melarikan diri, harga dirinya akan hancur jika kabur. Tetapi menghadapi Tutur, rasanya seperti menantang bayangan kematian. Kau bukan manusia," teriak Baso Hitam, mencoba memompa nyali. Tutur tidak menjawab, ia hanya menatap, pandangan yang begitu tenang namun menyimpan gelombang kekuatan yang tak terlihat. Setiap langkah Tutur mendekat membuat jantung Baso Hitam berdegup 3 kali lebih cepat, seolah tubuhnya tahu bahwa ia sedang berada di ambang kehancuran. Baso Hitam mengeluarkan golok besar dari belakang bajunya. Golok itu terkenal di kalangan preman Makassar, sudah merebut banyak korban. Dengan teriakan keras ia menyerang, ayunan golok melesat cepat, serangan yang mampu membelah papan kayu dalam sekali tebas. Namun ketika golok itu hampir menyentuh Tutur, ia lenyap dari titik itu. Tutur muncul di sisi kiri,
gerakannya begitu mulus hingga mata manusia tak bisa mengikutinya. Baso Hitam terkejut dan mencoba menebas ke arah Baru, tapi Tutur menggerakkan 2 jari. Hanya 2 jari, menyentuh nadi di lengan Baso Hitam. Seketika golok itu terlepas, jatuh bergetar di lantai terminal, seperti benda yang ketakutan menyentuh tanah. Tidak mungkin, Baso Hitam mundur, tangan kanannya mati rasa. Warga menghela napas serempak. Beberapa preman yang masih sadar hanya bisa memandangi pemimpin mereka dalam kepanikan total. Baso Hitam mencoba menyerang dengan tangan kiri, tapi Tutur menangkap lengannya dan memutarnya ke belakang dengan tekanan yang sangat terukur, cukup membuatnya menjerit, tanpa mematahkan. Tutur menatap mata Baso Hitam dari jarak dekat. "Kau mempermalukan orang yang hanya ingin menjaga tempat ini," ucapnya pelan. "Dan kau kira aku tidak akan membalas?" Suaranya dingin, bukan marah, lebih seperti hakim yang menjatuhkan vonis. Baso Hitam gemetar hebat, menyadari bahwa hidupnya kini berada di ujung jurus seorang pewaris sepuh Makassar. Dengan satu hentakan ringan dari lutut Tutur, tubuh Baso Hitam terangkat seperti boneka, lalu jatuh menghantam tanah terminal dengan suara keras. "Duaar." Hentakan itu membuat debu bertebaran, dan tubuh Baso Hitam tidak bergerak. Ia tidak mati, namun tak akan pernah berani mengangkat senjata lagi. Ilmu Tutur bukan hanya melumpuhkan tubuh, tapi juga mematahkan. Keberanian, warga terpaku, sunyi meliputi terminal, semua mata tertuju pada Tutur yang berdiri tenang, kembali seperti kakek penyapu biasa, seolah tidak baru saja mengalahkan seluruh geng preman sendirian. Namun di balik tubuh renta itu tersimpan kekuatan yang selama ini terlupakan. Pertarungan besar selesai, namun babak balas dendam sesungguhnya masih menunggu penyelesaian. Setelah tubuh Baso Hitam terhempas dan tak mampu bangkit lagi, terminal mendadak tenggelam dalam kesunyian yang menyesakkan. Warga yang sebelumnya hanya berani bersembunyi dari jauh kini perlahan keluar, menatap tubuh-tubuh preman yang berserakan. Ada yang menahan napas, ada yang memeluk dada, seakan apa yang mereka saksikan masih belum bisa dicerna otak mereka. Anak buah Baso Hitam yang masih sadar berusaha merangkak menjauh. Mereka tak berani berdiri, apalagi menatap wajah Tutur. "Itu, bukan manusia, bukan," gumam salah seorang preman sambil menahan sakit di rusuknya. Yang lain mengangguk, ketakutan membuat mereka gemetar seperti anak kecil yang kehilangan perlindungan. Beberapa warga yang sering melihat Tutur menyapu terminal setiap hari tak percaya bahwa orang tua sederhana itu memiliki kekuatan sebesar itu. "Kita selama ini tinggal bersama pendekar," bisik seorang ibu penjual minuman. "Pendekar apa? Itu, seperti ilmu dari cerita legenda," jawab seorang sopir bas. Terminal seolah berubah menjadi tempat sakral setelah malam itu. Tutur berdiri diam di tengah halte, napasnya teratur, wajahnya kembali seperti kakek tua yang kelelahan. Namun aura yang memancar dari tubuhnya masih terasa, tenang, tetapi tajam. Siapapun yang melihatnya tahu satu hal, jangan pernah lagi meremehkan lelaki tua itu. Ia bukan bagian dari terminal, dialah pelindungnya sejak dulu. Satu persatu preman berusaha kabur dari area terminal. Ada yang menyeret kakinya, ada yang setengah merangkak, ada pula yang memapah kawannya sambil memohon-mohon agar tidak diserang lagi. Tidak ada yang berani menoleh. Mereka tahu, sekali saja Tutur menginginkan mereka berhenti, mereka pasti berhenti, meski harus dengan tulang yang patah. Di sisi lain, warga mulai mendekat ke Tutur dengan hati-hati. Ada rasa kagum, namun juga takut. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap kepada seorang tetua yang ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Tutur hanya menunduk sedikit, mengisyaratkan bahwa semuanya sudah berakhir. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang masih membara di hatinya. Seorang pemuda berani berdiri lebih dekat. "Kakek, terima kasih. Anda menyelamatkan terminal ini," kata-katanya lirih namun tulus. Tutur mengangguk pelan, tapi matanya masih menatap jauh ke arah pintu keluar terminal, arah kaburnya para preman. Seolah ia memastikan tidak ada lagi yang tinggal di dalam bayang-bayang. Ketakutan yang menyelimuti terminal mulai berubah menjadi rasa aman. Namun warga belum menyadari satu hal, kemenangan Tutur bukan akhir dari semuanya. Ketika kabar tentang Baso Hitam dan gengnya tersebar ke seluruh kota, dunia luar akan tahu bahwa seorang pewaris sepuh Makassar telah bangkit kembali. Dan ketika itu terjadi, musuh yang jauh lebih besar mungkin akan datang. Pagi berikutnya, terminal yang semula sunyi kembali dipenuhi orang. Namun suasananya berbeda, bukan ketegangan, melainkan bisik-bisik yang menggema di tiap sudut.
Warga yang menyaksikan pertempuran semalam bercerita dengan suara bergetar, seolah mereka menuturkan legenda hidup. Nama Tutur kini melayang-layang di antara percakapan pedagang, sopir, dan penumpang. Kisah tentang kakek tukang sapu yang menghabisi satu geng preman, menyebar begitu cepat, jauh melampaui batas terminal. Dalam waktu beberapa jam, kabar itu sudah masuk ke warung kopi, pangkalan ojek, hingga grup WhatsApp komunitas kota. Semuanya bercerita dengan versi masing-masing. Namun satu hal tak berubah, Tutur bukan manusia biasa. Tidak butuh waktu lama hingga kabar itu mencapai telinga para preman dari kota sebelah. Beberapa di antara mereka tertawa meremehkan, menganggap itu hanya cerita warga yang ketakutan. Namun pemimpin kelompok preman terbesar, Rampo Lalung, tidak tertawa. Ia pernah mendengar nama Sepuh Makassar, sebuah aliran yang ia kira sudah menghilang puluhan tahun lalu. Rampo Lalung, seorang preman besar dengan reputasi kejam, mengingat rumor lama tentang seorang pendekar bayangan yang lenyap dari dunia setelah tragedi keluarga. Ketika mendengar ciri-ciri Tutur, jantungnya berdetak lebih cepat. Jadi, dia masih hidup, gumamnya. Kabar itu bukan hanya mengejutkan, itu mengancam eksistensinya sebagai penguasa jalanan. Sementara itu, di terminal, warga mulai bergantian datang untuk melihat Tutur. Beberapa memberi makanan, yang lain menawarkan obat, walau Tutur tampak tidak terluka sedikitpun. Ia menerima semua itu dengan senyuman kecil, namun sorot matanya berubah ketika mendengar bisik-bisik bahwa kabar pertempuran telah menyebar keluar kota. Ia tahu masalah baru sedang bergerak mendekat. Di bangku tuanya, Tutur menatap sapu yang kembali berada di tangannya. Ia berharap kehidupannya bisa kembali sederhana, menyapu, menjaga kebersihan, dan membantu warga. Namun dunia luar tidak akan membiarkan itu terjadi. Ilmu Sepuh Makassar adalah warisan yang diburu, ditakuti, dan ingin dipatahkan oleh banyak pihak. Beberapa sopir mendekati Tutur dengan wajah khawatir. "Kakek, kalau preman luar kota datang balas dendam, kita harus bagaimana?" Tutur menarik napas panjang. "Jika bahaya datang, aku akan berdiri di sini lagi," jawabnya dengan tenang. Meski suaranya lembut, ada kekuatan yang membuat siapapun percaya bahwa terminal Makassar tidak akan jatuh selama Tutur masih di sana. Di kejauhan, sebuah motor besar berhenti di gerbang terminal. Pengendaranya mengenakan jaket kulit hitam dengan simbol tengkorak merah, logo geng Rampo Lalung. Ia turun perlahan, menatap terminal seperti menilai arena pertempuran baru. Babak terakhir sudah dekat, dan Tutur tahu, kali ini musuh yang datang, jauh lebih gelap dari baso hitam. Langkah berat Rampo Lalung menggema di lantai terminal yang masih menyimpan jejak pertempuran malam sebelumnya. Tubuhnya besar, berotot, dan penuh tato yang menceritakan sejarah kelamnya. Warga spontan mundur saat ia lewat. Tatapan matanya dingin, seperti binatang buas yang sedang mencari mangsa. Ia berhenti tepat di tengah terminal, menatap Tutur dari kejauhan, dua generasi kekuatan Makassar yang akhirnya bertemu. "Jadi kau pewaris terakhir Sepuh Makassar," ujar Rampo dengan suara berat yang memecah keheningan. Tutur tidak menjawab. Ia berdiri tegap, memegang sapu seperti biasa, namun warga yang melihatnya tahu, inilah momen terakhir dari badai dendam yang sudah terlalu lama dipendam. Rampo tersenyum tipis. "Kau membuat banyak orang ketakutan, kakek. Tapi bagiku, kau hanya target yang harus dihabisi." Tanpa aba-aba, Rampo menyerang dengan kecepatan mengejutkan untuk ukuran tubuhnya. Langkahnya mengguncang lantai, dan pukulannya melesat seperti palu raksasa. Tutur menggeser tubuhnya sedikit, menghindari tebasan udara yang seharusnya bisa meretakkan dinding. Serangan itu menghantam tiang halte hingga membuatnya penyok. Warga menjerit, menyadari lawan yang datang kali ini jauh lebih mematikan dari baso hitam. Rampo menyerang lagi, lebih ganas, lebih liar. Namun Tutur mulai membaca pola geraknya. Dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, ia menangkis pukulan itu menggunakan gagang sapu. Kraak. Benturan itu terdengar seperti dua logam beradu, bukan seperti kayu melawan daging. Rampo melongo sejenak. Ia sadar, kekuatan Tutur bukan dari otot, tapi dari aliran tenaga dalam yang sudah mencapai puncak. Duel berlangsung cepat dan brutal. Setiap langkah Rampo menimbulkan dentuman. Setiap gerakan Tutur meninggalkan hembusan angin tajam. Warga bersembunyi di balik bas, namun mereka tetap mencuri pandang. Mereka melihat bagaimana Tutur menahan badai serangan dari raksasa jalanan itu tanpa kehilangan ketenangan sedikitpun.
Tutur bukan lagi kakek penyapu, ia telah sepenuhnya kembali sebagai pendekar sepuh Makassar. Pada satu momen kritis, Rampo melesat dengan jurus terakhirnya, menghantam Tutur dengan pukulan dua tangan yang mampu menghancurkan batu karang. Tutur mengangkat tangannya dan menyalurkan jurus pamungkasnya, belati angin sepuh Makassar. DUUMMMM. Benturan tenaga itu mengirimkan gelombang debu dan angin ke seluruh terminal. Tubuh Rampo terlempar jauh, menabrak dinding beton hingga retak, lalu jatuh tak bergerak seperti boneka yang kehabisan nyawa. Sejenak semua terdiam, tak ada yang berani bergerak, tak ada yang berani bersuara. Lalu, perlahan, warga keluar dari persembunyian mereka. Mereka melihat Rampo tergeletak tak sadarkan diri, sosok yang selama ini dianggap legenda kejam akhirnya tumbang oleh seorang kakek yang mereka kenal sebagai tukang sapu terminal. Tutur berdiri menatap terminal yang kini kembali sunyi. Ia menghela napas panjang, kembali memungut sapunya yang sempat terjatuh. Sudah selesai, katanya pelan. Warga mengelilingi Tutur, bukan lagi dengan rasa takut, tapi dengan rasa hormat yang mendalam. Terminal Makassar kembali aman, bukan karena aparat, bukan karena preman membubarkan diri, tetapi karena seorang kakek tua yang akhirnya bangkit menuntut martabatnya kembali. Malam itu angin terminal seperti berhenti berembus. Baso hitam berdiri sendirian di tengah halte, tubuhnya bergetar antara takut dan marah. Sementara itu, Tutur hanya berdiri tegak dengan sapu di tangan, seolah siap menghadapi apapun. Warga mengintip dari kejauhan, mereka tahu inilah pertarungan terakhir, penentuan apakah terminal akan kembali aman atau jatuh lebih dalam ke tangan para preman. Baso hitam maju dengan teriakan penuh amarah. Ia menghantamkan pukulan-pukulan besar yang bisa memecahkan batu. Namun Tutur menangkis semuanya dengan gerakan halus dan efisien, khas seni bela diri tua yang sudah lama tak terlihat di negeri ini. Setiap serangan Baso seperti menabrak dinding angin yang tak terlihat. Mata warga terbelalak, mereka menyadari kini siapa sebenarnya kakek penyapu itu. Dalam satu momen, Tutur memutar tubuhnya, sapu di tangan menjadi perpanjangan dari lengannya, menghantam dada Baso dengan presisi mematikan. Baso terpelanting, namun bangkit lagi dengan sisa tenaga dan kebencian. Ia merogoh senjata tajam dari balik jaketnya, senjata yang selama ini membuat warga takut bergerak sedikit saja saat melewatinya. Tutur menurunkan sapunya pelan-pelan. Jika kau memilih jalan ini, katanya lirih, maka aku tak punya pilihan. Seketika itu juga tubuhnya bergerak cepat seperti kilatan petir. Baso mencoba menusuk, tetapi Tutur telah menghilang dari garis serangnya. Satu gerakan dari belakang membuat senjata Baso terlepas, dan satu hentakan lutut menghancurkan keberanian terakhirnya. Baso terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Warga mulai keluar dari persembunyian, perlahan mengitari sang preman yang kini tak lagi menakutkan. Baso menatap Tutur dengan mata merah dan basah, bukan karena luka fisik, tetapi karena kejatuhan harga diri yang selama ini ia banggakan sebagai penguasa bayangan terminal. Untuk pertama kali